Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mahmud, saya dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Sekarang banyak terjadi berita-berita yang telah mungkin banyak ya, telah dilihat oleh masyarakat Indonesia, bahwasannya Presiden Prabowo itu telah memberikan instruksi pidato bahwasannya ada penghentian sementara pembangunan proyek-proyek infrastruktur yang besar-besar yang terbaru-baru, termasuk jalan tol. Dari hasil analisis saya, yang telah banyak saya melihat dari sumber-sumber referensi, sumber-sumber berita-berita sebuah kebijakan dari Pak Prabowo Presiden ini, untuk menghentikan pembangunan infrastruktur itu yang besar-besar itu ada maksudnya, termasuk proyek jalan tol, menunjukkan adanya perubahan priority dalam alokasi anggaran negara. Contohnya yang telah saya baca adalah dari analisis dari kebijakan yang telah saya dapatkan berdasarkan informasi dan berbagai sumber yang telah saya baca dan saya lihat dari berita-berita nasional. Yang pertama yaitu tujuan pengelolaan anggaran yang efisien. Bagi saya, tujuan pengelolaan anggaran yang efisien bagi saya itu adalah langkah ini dapat dilihat sebagai upaya pemerintah untuk mengelola anggaran dengan lebih hati-hati, terutama jika ada kekhawatiran mengenai kemampuan pembiayaan atau beban utang negara yang akan lebih besar nanti ke depannya, sehingga muncullah implikasi fokus pada proyek yang sudah berjalan, memastikan sumber daya yang ada digunakan untuk menyelesaikan proyek-proyek yang telah dimulai, sehingga mengurangi risiko adanya proyek yang baru-baru atau proyek-proyek yang langka. Hingga yang kedua ada perubahan atau fokus pengembangan, hingga dari perubahan fokus pengembangan ini menjadi prioritas baru, yaitu pemerintahan Prabowo ini ingin memusatkan perhatian pada sektor strategis. Contohnya apa? Yang telah saya jelaskan tadi, sumber pangan, energi, dan air, sehingga menunjukkan bahwasannya komitmen untuk memastikan ketahanan di sektor-sektor yang urgent atau vital. Dua, hilirisasi industri. Langkah ini sejalan dengan visi untuk meningkatkan nilai tambah dari sumber daya alam domestik sebelum dikeluarkan atau diekspor. Sehingga dari hal semuanya perubahan fokus pembangunan pastinya ada dampaknya. Dengan beralihnya ke sektor-sektor yang baru ini, pemerintah tampaknya ingin menciptakan pembangunan ekonomi yang lebih berkelanjutan, merata, tidak hanya berbasis pada infrastruktur yang kelihatan atau infrastruktur fisik. Yang ketiga yaitu pengaruh pada sektor infrastruktur, proyek yang ditunda, proyek yang dilanjutkan, dan risk atau resiko. Sehingga proyek ditundai, kebijakan ini bisa menunda rencana ekspansi jalan tol atau proyek infrastruktur besar lainnya yang baru direncanakan. Proyek yang dilanjutkan ini bahwasannya proyek yang sudah dalam tahap pembangunan tetap akan dilanjutkan atau dibangunkan terus. Hal ini dapat memberikan sinyal kepada investor bahwa pemerintah berkomitmen menyelesaikan tanggung jawab terhadap proyek yang telah berjalan. Sehingga dari semua itu pasti ada risiko, yang risikonya dalam penghentian proyek ini dapat memperlambat pertumbuhan di sektor konstruksi, tapi di sisi lain dapat memberikan waktu untuk evaluasi dan perencanaan pemerintah yang lebih matang untuk kedepannya. Dari dampak politik dan ekonomi, bagi saya dari dukungan publik, setelah sumber yang telah saya baca, bahwasannya kebijakan ini mungkin akan diapresiasi oleh masyarakat yang merasa bahwa pembangunan infrastruktur selama ini, bagi saya bisa dilihat sendiri pastinya kurang merata dan tidak cukup berdampak langsung pada kesejahteraan mereka. Banyak jalan-jalan yang masih rusak, jalan-jalan masih belum dikonstruksikan dengan baik, jalan-jalan yang masih bolong-bolong, sehingga investor ini di sektor infrastruktur mungkin melihat kebijakan ini sebagai langkah awal yang bisa memperlambat investasi baru. Meskipun keberlanjutan proyek-proyek ada akan tetap memberikan kepercayaan, sehingga tekanan ekonomi bisa mencerminkan tekanan ekonomi global seperti inflasi atau keterlambatan ekonomi yang mendorong pemerintah untuk lebih selektif dalam mengalokasikan anggaran-anggaran yang telah berjalan yang mutar di segala pemerintahan.
Mungkin kebijakan ini bagi saya bertujuan untuk mengelola anggaran, bahwasannya pidato-pidato yang telah disampaikan oleh Pak Prabowo, yaitu tujuannya untuk mengelola anggaran negara secara lebih efisien, sehingga bisa memastikan bahwasannya proyek-proyek yang sudah berjalan dapat diselesaikan dengan baik. Selain itu, bagi saya Prabowo itu memprioritaskan swasembada pangan, energi, air, serta hilirisasi industri, sehingga infrastruktur pendukung untuk sektor-sektor tersebut menjadi fokus utama dari masa pemerintahannya, sehingga proyek-proyek yang sudah dalam tahap konstruksi dan pembangunan akan tetap dilanjutkan, sementara proyek-proyek yang mau diadakan masih yang baru-baru ditunda hingga ada evaluasi lebih lanjut mengenai prioritas pembangunan dan ketersediaan anggaran. Ini ada beberapa berita yang telah saya rangkum, yang saya telah dapatkan, bisa dilihat. Kalau misalkan ditanya apakah langkah ini efektif yang telah diputuskan oleh Pak Prabowo, pastinya ada pro dan kontra, ada perspektif positif dan perspektif negatif. Yang untuk perspektif positifnya bahwasannya yang pertama mungkin bagi saya itu efisiensi anggaran. Efektif jika keuangan negara yang saat ini sedang terbatas dan diprioritaskan diberikan kepada proyek-proyek memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Alasannya kenapa? Langkah ini menghindari penyebaran anggaran-anggaran yang terlalu luas dan memastikan bahwasannya proyek-proyek berjalan sesuai dengan tepat waktu. Proyek mangkrak sering kali menjadi beban ekonomi dan politik-politik yang banyak ditemukan di Indonesia ini. Yang kedua, fokus pada sektor yang strategis. Dikatakan efektif bahwasannya peralihan ke swasembada yang telah jelaskan tadi, sehingga mampu mempercepat transformasi ekonomi. Alasannya ketahanan sektor-sektor yang sangat penting untuk pertumbuhan jangka panjang untuk dikirim dari impor maupun ekspor. Kedua, yang ketiga, evaluasi dan reformasi perencanaan. Efektif jika kebijakan ini diikuti dengan evaluasi penyuluhan terhadap proyek infrastruktur besar, sehingga proyek-proyek yang kurang prioritas atau memiliki risiko ekonomi tinggi dapat dieliminasi sehingga meningkatkan kualitas pengelolaan proyek. Sehingga perspektif negatif ini dampaknya mungkin ya bagi saya dampak pada sektor konstruksi, dampak negatifnya ya kurang efektif jika pemberhentian proyek-proyek baru menyebabkan penurunan aktivitas di sektor konstruksi. Hal ini dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, mengurangi lapangan kerja, dan melemahkan kontribusi sektor pada PDB. Bahwasannya, contohnya infrastruktur jalan-jalan tol merupakan tali ekonomi, tali pangan sebagai ekspor-impor agar barang tersebut bisa nyampai dengan cepat, sehingga resikonya proyek infrastruktur sering kali menjadi penggerak utama dari sebuah ekonomi, terutama di negara yang berkembang. Yang kedua, resikonya hilangnya momentum pembangunan. Jadi kurang efektif jika penghentian proyek baru mengganggu momentum pembangunan infrastruktur yang telah berjalan selama bertahun-tahun, sehingga infrastruktur seperti jalan tol dan informasi massal memiliki dampak jangka panjang yang positif terhadap ekonomi dan integrasi wilayah, sehingga persepsi investor menimbulkan ketidakpastian bagi faktor di sektor infrastruktur, mungkin juga menunda investasi mereka yang dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi. Dalam konteks global ataupun lokal dikatakan efektif jika sesuai dengan situasi ekonomi atau tekanan seperti inflasi, beban utang, bahwasanya Indonesia utang masih banyak dan perlambatan ekonomi dunia menggantikan proyek baru dapat menjadikan respon yang pragmatis terhadap realitas fiskal. Kurang efektif jika negara lain menjadi pesaing Indonesia, terus mempercepat pembangunan infrastruktur sehingga Indonesia kehilangan daya saing dalam menarik investasi. Syarat keberhasilannya bagi saya itu adalah agar kebijakan ini efektif. Dari hasil analisis yang saya baca, ada beberapa langkah pendukung yang dilakukan. Yang pertama, komunikasi yang jelas, evaluasi proyek, peningkatan kualitas, pengembangan sektor-sektor yang baru yang strategis, atau
yang lebih urgent, yang lebih utama, mana yang dulu ini dikembangkan, mana yang dahulu proyek yang akan didorong untuk dimenuju ke depan. Nah, jadi kesimpulannya bahwasannya kebijakan penghentian sementara proyek-proyek infrastruktur yang besar dan menunjukkan adanya penyesuaian strategi pembangunan nasional di bawah pemerintahan yang baru atau pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, sehingga fokus pada penyelesaian proyek yang berjalan dan prioritas sektor yang strategis bisa mencerminkan sebuah pandangan pendekatan yang lebih pragmatis dan bisa terukur. Namun dampaknya terhadap sektor konstruksi, investasi, dan persepsi publik perlu terus dipantau agar kebijakan ini memberikan hasil yang maksimal bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.